Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Kita berjumpa lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Kali ini kita akan belajar seperti biasanya. Namun sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian yang baru berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari Ibu. Dan Ibu ucapkan juga terima kasih kepada kalian atas like dan subscribe-nya. Agar pembelajaran menjadi berkah, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Ya, setelah minggu sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sosial budaya, potensi ekonomi, dan profil negara-negara ASEAN. Maka kali ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna negara-negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui, telah dibahas pada video sebelumnya bahwa letak geografis negara-negara Asia Tenggara berada di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa, sehingga mayoritas negaranya beriklim tropis. Karena beriklim yang sama, maka negara-negara di Asia Tenggara relatif mempunyai kekayaan alam yang sama. Dari berbagai sumber daya alam tersebut yang beraneka ragam maka terdapat berbagai macam hewan atau satwa. Dan dari berbagai macam satwa tersebut, diantaranya adalah satwa endemik atau hewan endemik. Hewan endemik itu apa? Hewan endemik adalah jenis hewan yang menjadi unik dan memiliki ciri-ciri khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya. Berikut ini flora dan fauna yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman flora dan fauna tertinggi di dunia Di sini bisa kita lihat ada hewannya, diantaranya ada gajah, harimau, kera, kerbau, sapi, dan sebagainya. Untuk hewan endemiknya sendiri seperti anoa berasal dari Sulawesi, badak bercula 1 atau badak Jawa dari Jawa, bekantan atau kera hidung panjang dari Kalimantan, burung elang Jawa dari Jawa. Di sini juga kita bisa lihat ada tanamannya yaitu jati, sengon, cendana, trembesi, dan sebagainya. Nah, dari hewan dan tanaman yang ada di Indonesia ini, ada hewan-hewan yang ditetapkan menjadi hewan nasional, yaitu hewan komodo dan hewan burung elang Jawa. Sementara untuk tumbuhan nasionalnya itu ada 3, ada melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi. Selanjutnya ada negara Malaysia. Flora dan fauna yang ada di negara Malaysia yaitu diantaranya hewannya ada harimau, tapir, rusa, badak, orangutan. Sementara tanamannya ada angsana, ada merbau, peluntan. Dan dari berbagai macam flora dan fauna yang ada di negara Malaysia yang ditetapkan sebagai hewan nasional yaitu harimau,
untuk tumbuhan nasionalnya yaitu bunga raya atau bunga kembang sepatu. Selanjutnya ada negara Singapura. Ya, Singapura merupakan negara yang mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat. Walaupun demikian, Singapura masih memiliki wilayah hutan yang di dalamnya masih hidup berbagai fauna. Ya. Di sini bisa kita lihat hewannya ada kancil, rubah, kadal, lalu ada tupai, ada monyet ekor panjang, dan sebagainya. Begitu juga tanamannya ada angsana, mahoni, pohon hujan, bugenvil. Dari berbagai flora dan fauna yang ada, hewan yang ditetapkan menjadi hewan nasional untuk negara Singapura adalah singa. Sementara untuk tumbuhannya adalah anggrek hibrida. Selanjutnya ada negara Thailand. Terdapat beragam jenis fauna yang hidup di Thailand, yaitu ada gajah, harimau, macan tutul, badak, dan lain-lain. Dan untuk tanamannya ada tengguli, jati, pinang, pinus, dan lain-lain. Dari beragam flora dan fauna yang ada, di sini yang ditetapkan menjadi hewan nasionalnya adalah gajah, dan untuk tumbuhan nasionalnya adalah ratcapruk atau namanya pohon tengguli. Selanjutnya ada negara Filipina. Negara Filipina sama seperti negara Indonesia. Negaranya juga berbentuk negara kepulauan dan tentunya memiliki beragam hewan yang tersebar pada setiap pulaunya. Ya, di sini bisa kita lihat ya beberapa contoh hewannya, ada kerbau, rusa, burung beo, babi, dan lain-lain. Dan untuk tanamannya ada meranti, angsana, dan tentunya masih banyak lagi ya. Nah, dari beragam flora dan fauna yang ada di negara Filipina, hewan nasional yang ditetapkan yaitu kerbau dan elang. Dan untuk tumbuhannya yaitu bunga melati atau Sampaguita jasmine. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki jenis fauna yang sama dengan wilayah lain di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan ya. Hewan khas dari negara tersebut terdapat sekitar 33 spesies mamalia dan 22 spesies burung. Bisa kita lihat hewannya ada harimau, singa, monyet ya. Monyetnya ada bekantan, ya, ada musang juga, dan sebagainya. Dan untuk tanamannya ada bakau dan tulung. Dari beragam flora dan fauna yang ada, hewan nasional yang ditetapkan yaitu bekantan. Dan ini juga merupakan salah satu hewan yang langka ya. Lalu untuk tumbuhannya adalah simpor. Selanjutnya ada negara Kamboja. Di Kamboja terdapat sekitar 250 spesies reptil dan amfibi, 874 spesies ikan, dan lebih dari 500 spesies burung. Di sini hewannya ada lumba-lumba, banteng, beruang madu, gajah, burung ibis ya. Dan untuk tanamannya ada bunga rumdul, kantong semar, gaharu, kamper. Dari flora dan fauna yang ada di negara Kamboja ini, hewan yang ditetapkan menjadi hewan nasional adalah lembu hutan, koprey. Sementara untuk tumbuhannya adalah tumbuhan rumdul. Selanjutnya ada negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Dan faunanya bisa kita lihat tidak berbeda jauh juga, yaitu ada lumba-lumba, kukang, harimau, gajah,
Bangosaurus, dan sebagainya. Dan untuk tanamannya ada bambu, rotan, liana. Ya, dari beragam fauna dan flora yang ada di negara ini, yang ditetapkan sebagai hewan nasional adalah gajah, dan untuk tumbuhannya adalah dok campa atau bunga Kamboja. Selanjutnya ada negara Vietnam. Pada negara ini terdapat lebih dari 10.000 spesies hewan yang dapat ditemukan di negara tersebut. Dan ini ada beberapa contoh hewannya, yaitu monyet, buaya, ular, macan tutul. Dan salah satunya juga ada saola. Dan untuk tanamannya ada anggrek lanhai, ada kamper, dan lain sebagainya. Dan untuk hewan nasionalnya yaitu saola. Saola itu sejenis sapi yang hanya bisa ditemukan di Vietnam dan Laos ya. Bisa dilihat ini. Lalu ada tanaman nasionalnya yaitu lotus atau teratai. Gambarnya seperti ini. Dan terakhir ada negara Myanmar. Myanmar memiliki beragam fauna perairan. Ada sekitar 800 spesies ikan hidup di perairan negara tersebut. Namun tentunya juga ada beberapa khas ya, fauna khasnya. Di sini ada hewannya, diantaranya ada gajah, ada merak hijau, dan ada sebagainya ya. Dan untuk tanamannya ada teh meranti merah, anggrek, pohon jati, mangga, bambu. Untuk hewan nasionalnya yaitu harimau, dan untuk tumbuhan nasionalnya adalah bunga padau. Jadi bisa kita ketahui, kita simpulkan dari beragam flora dan fauna yang ada di negara-negara ASEAN, ternyata juga sama halnya dengan kekayaan alam yang ada di negara-negara ASEAN ini. Jadi terlihat ya, tidak terlalu berbeda jauh atau bahkan relatif sama, namun dengan keunggulan masing-masing negara. Ya, demikian tadi beragam flora dan fauna yang ada di negara-negara ASEAN. Semoga menambah wawasan kita tentunya tentang flora dan fauna negara-negara ASEAN. Dan agar bertambah luas wawasan kita bisa melengkapinya dengan membaca dari buku-buku yang lain. Sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Dengan kita rajin membaca buku hari ini, maka akan semakin bertambah wawasan ilmu kita yang nantinya akan bermanfaat untuk kita di masa depan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.